Untuk 1 minggu lamanya kami diberi kesempatan untuk merenungkan kembali pergumulan-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib buat kami manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Tanpa pengorbanan-Mu kami akan hidup dengan sia-sia dan mati dengan penuh ketakutan dan masuk ke dalam kekekalan juga dalam kesia-siaan. Namun dengan pengorbanan-Mu Tuhan, semua pengharapan berada di depan kami dan iman kami menjadi dasar dari pengharapan kami. Bapa dalam surga, kami ingin mendengarkan firman-Mu malam hari ini, namun kami menyadari tanpa pimpinan Roh Kudus-Mu, bagaimanakah mungkin kami bisa mengerti firman-Mu. Oleh karena itu Allah Roh Kudus, bukalah pikiran kami, bukalah hati kami, sehingga menjadi tempat yang baik bagi firman-Mu, sehingga boleh benih firman-Mu itu berbuah di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami bersatu hati meletakkan hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya. Tolong dia Tuhan, untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar, sehingga apa yang kami dengar firman-Nya semata-mata yang mengubah kehidupan kami. Bapak, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu lagi. Saudara, saya merenung-renung pada hari ini 2000 tahun yang lampau. Tuhan Yesus tahu 3 hari kemudian dia akan disalibkan dan ajal setelah 5 jam di kayu salib. Betapa takut dan gentar perasaannya. Rasanya ingin lari saja. Rasanya ingin menolak cawan pahit murka Allah yang harus ditanggung. Bukan karena perbuatan dia, tapi karena perbuatan manusia yang justru melawan dia. Tapi dia tahu misinya datang ke dalam dunia khusus untuk menjadi penanggung, penebus, substitusi daripada manusia yang berdosa dan menerima hukumannya. Dia tetap menjalani dengan setia. Tapi tidak mudah ya. Setelah dia menerima pengkhianatan, penangkapan, penyalipan, sungguh perjuangan yang luar biasa. Nah, dalam rangka memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita, kita akan membuka Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, dalam satu ruang pastoral counseling, terjadi percakapan antara seorang pendeta dengan seorang anak muda. Anak muda itu berkata demikian, "Jika Bapak Pendeta meminta saya untuk boleh menerima papa saya kembali tinggal di rumah saya bersedia, Pak. Tapi kalau Bapak meminta saya untuk mengampuni dia
minta maaf, saya tidak bisa, Pak. Bagaimana mungkin saya bisa mengampuni seorang papa yang sejak kecil tidak pernah tinggal di rumah, dia lari dengan wanita lain dan membiarkan mama saya dengan 3 orang anaknya hidup dalam penuh kesulitan. Kalau Bapak minta saya menerima papa saya kembali untuk tinggal bersama-sama, saya akan terima. Tapi kalau Bapak meminta saya untuk mengampuni, saya tidak bisa mengampuni. Saudara, itulah contoh apa yang disebut penerimaan tanpa pengampunan. Saudara, dalam kasus lain, seorang bos berkata kepada karyawannya yang telah melakukan kesalahan yang begitu fatal, sehingga merugikan ratusan juta perusahaan itu. Bos itu berkata, saya bisa mengampuni kesalahan kamu. Tapi kalau saya disuruh menerima kembali untuk kamu bekerja di sini, no way, silakan kamu keluar. Saudara perhatikan, bos itu berkata, aku mengampuni kamu, tapi tidak mungkin aku menerima kamu kembali. Ini adalah contoh apa yang disebut pengampunan tanpa penerimaan. Saudara, sebenarnya pengampunan dan penerimaan itu seperti 2 sisi mata uang yang menyatu, yang tidak mungkin dipisahkan. Tapi seringkali manusia justru memisahkannya, saudara, antara pengampunan dan penerimaan. Saudara, tidak ada pengampunan yang sejati tanpa penerimaan. Tidak ada penerimaan yang sejati tanpa pengampunan. Penerimaan tanpa pengampunan adalah keterpaksaan, saudara. Pengampunan tanpa penerimaan adalah kebohongan. Tidak mengampuni berarti tidak menerima. Tidak menerima berarti tidak mengampuni. Saudara, dengan kata lain, pada faktanya manusia itu sulit untuk memberi ampun, apalagi menerima kembali orang yang bersalah kepada mereka, bukan? Saudara-saudara, tapi mari saya ingin menilai kita secara objektif. Bila kita telah melakukan satu kesalahan yang fatal terhadap seseorang, katakan juga dosa yang besar, yang betul-betul menyakiti hati seseorang, barangkali orang itu adalah pasangan kita, istri kita, suami kita, anak kita, atau orang tua kita, saudara kandung kita, atau juga rekan yang sudah seperti saudara dengan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, layakkah kita minta diampuni? Apalagi diterima kembali. Wong yang salah kita kok. Dan hak mereka, hak dia untuk menolak kita. Karena yang disakiti adalah mereka, bukan? Mari kita objektif, jangan nuntut orang lain untuk mengampuni kita, apalagi menerima kita. Tapi yang celaka, saudara, tahukah saudara, ketika seseorang telah melakukan kesalahan dan dia nyesal, kebutuhan yang terbesar adalah diampuni. Yang kedua adalah diterima kembali. Itulah kebutuhan terbesar. Sementara pengampunan dan penerimaan itu tidak didapat, orang itu akan merasa guilty feeling, traumatik yang dalam, yang tidak mungkin bisa disembuhkan. Saudara, seorang dokter yang bernama David Belgam dari Rumah Sakit Iowa, saudara, dia berkata 75% orang sakit di rumah sakit menderita penyakit fisik yang disebabkan oleh tekanan emosional atau kejiwaan, saudara. Bermula dari kejiwaan yang sungguh-sungguh luka, yang sungguh-sungguh merindukan. Apa yang dirindukan? Pengampunan dan penerimaan, saudara. Oh saudara, betapa mirisnya, betapa lukanya, betapa sakitnya ketika seseorang membutuhkan pengampunan, justru tidak diampuni. Tubuh yang tadinya sehat akan sakit kemana-mana dan di mana-mana. Bermula dari satu gejolak emosi yang tidak tersalurkan, yang membutuhkan pengampunan dan penerimaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua membutuhkan pengampunan. Kita membutuhkan penerimaan, khususnya setelah kita melakukan satu kesalahan atau dosa yang begitu fatal. Tanpa itu jiwa kita akan tetap sakit dan tertekan. Tapi kenyataannya sayang sekali saudara, bahwa banyak kala manusia tidak bisa memberikan pengampunan dan penerimaan itu. Namun ada kabar baiknya, saudara. Apa kabar baiknya? Saya ingin memberitahu saudara apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saudara, apa itu kabar baiknya? Di ruang hati Allah selalu tersedia pengampunan dan penerimaan bagi orang yang berdosa.
Di ruang hati Allah selalu tersedia pengampunan dan penerimaan bagi orang yang berdosa. Saudara, sebetulnya inilah yang mau dikatakan di dalam Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Bagian Alkitab yang telah kita baca tadi, saudara. Di sana diceritakan kisah tragis tentang penyalipan Yesus yang dipancang di antara dua orang penjahat di kanan kirinya yang ikut tersalib, saudara. Yesus tidak melakukan kejahatan, melakukan dosa, melakukan perbuatan amoral. Tapi dari semalam dia menjadi bulan-bulanan masa. Dia ditangkap di Taman Getsemani setelah menerima ciuman pengkhianatan dari muridnya sendiri yang menjual dia dengan harga 30 keping perak. Lalu ia diadili ke sana kemari sampai 6 kali pengadilan, saudara. Satu pengadilan, 6 kali pengadilan yang tidak adil. Dan mereka memunculkan saksi-saksi dusta terhadap dia agar dia dijatuhi hukuman kematian. Bajunya dilucuti, ia dihina, ia diolok, dipermainkan, disiksa, dicabut seluruh tubuhnya, saudara. Dari kepala sampai ke ujung kaki, saudara, penuh dengan luka. Kulitnya pecah, dagingnya terkuak. Darah menetes di mana-mana, wajahnya lembam membiru. Akhirnya paku besar dan kasar dipukulkannya dengan palu yang begitu beratnya, menembus telapak tangan dan menempel ke kulit kayu yang kasar. Oh, saudara-saudara dikasih, bisa dibayangkan betapa sakit seluruh tubuh Yesus. Tapi jauh lebih sakit perasaannya, jiwanya. Saudara, di tengah-tengah ejekan, cacian, kebencian, dan penolakan yang diterimanya, Yesus justru mengucapkan dua kalimat yang menyatukan antara pengampunan dan penerimaan itu. Ini yang luar biasa, saudara. Pengampunan dan penerimaan itu diberikan Yesus justru di saat-saat kematian menjelang dia. Ketika seluruh tubuhnya begitu sakitnya. Ketika seharusnya manusia dendam pada yang melakukan penyiksaan itu. Tapi di dalam ayat 34 dari Lukas 23 dikatakan, Yesus berdoa kepada Bapaknya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, pengampunan itu diturunkan oleh Yesus di tengah-tengah kematiannya. Dan pada akhirnya, saudara, dia mengucapkan kalimat yang kedua pada ayat 43. Dia mengatakan hal ini kepada penjahat yang disalib di sebelahnya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Penjahat itu diterimanya. Saudara, Yesus menyatukan pengampunan dan penerimaan di atas kayu salib dalam kondisi orang yang mustahil. Orang mustahil untuk memberikan pengampunan dan penerimaan karena dalam keadaan sekarat yang mengerikan. Tapi Yesus memberikannya. Saudara, manusia boleh menutup pengampunan atas kesalahan kita. Tidak memberi pengampunan, tidak memberi penerimaan. Hati kita boleh sakit, jiwa kita gelisah. Tapi di ruang hati Allah selalu ada pengampunan dan penerimaan bagi orang-orang yang telah bersalah dan berdosa. Tapi saudara, ada berita buruknya. Apa Pak berita buruknya? Tidak semua orang akan menerima pengampunan dan penerimaan Tuhan. Apakah bersyarat? Sebetulnya tidak bisa dikatakan bersyarat, tapi satu kondisi, saudara. Satu kondisi yang harus ada pada orang itu. Jadi orang seperti apa yang akan mendapat pengampunan dan penerimaan? Saya boleh katakan demikian, saudara. Yang akan mendapatkan pengampunan dan penerimaan adalah yang pertama, orang berdosa yang merasa dirinya berdosa. Saudara, dalam dunia ini hanya ada dua macam orang berdosa. Yang pertama, orang berdosa yang merasa dirinya tidak berdosa. Yang kedua, orang berdosa yang merasa dirinya berdosa. Nah, dua macam orang berdosa ini terwakili oleh dua penjahat yang tersalib di sebelah kanan dan kiri Yesus, saudara. Saudara, kita tidak tahu identitas tentang penjahat itu. Kita tidak tahu siapakah nama mereka, apakah keluarga mereka, apakah pendidikan mereka.
Dan mengapa mereka sampai dijatuhi hukuman salib yang mengerikan. Tapi dari kata penjahat yang dipergunakan Lukas dalam bahasa aslinya, saudara, itu tidak menunjukkan kriminal biasa. Maling jemuran, maling sendal jepit, enggak, saudara. Tapi itu satu kelompok kriminal yang betul-betul tidak bisa diampuni lagi. Karena begitu sadisnya, ganasnya, membunuh, memperkosa, menghilangkan nyawa orang. Inilah tipe kata penjahat yang dipakai oleh Lukas. Sampai pengadilan melihat orang-orang seperti ini tidak bisa direhab lagi. Satu keputusannya, kematian di kayu salib. Saudara-saudara, jadi orang ini adalah orang rusak, orang bejat, orang yang begitu buruknya. Sampai di atas kayu salib, saudara. Dalam keadaan kesakitan mereka tersiksa. Seperti Yesus juga mereka tersiksa, saudara. Dan keputusasaan yang menjelang ajal mereka. Kedua penyamun itu melihat Yesus ikut disalib. Dan saudara, Matius, kitab Matius mengatakan, dua orang itu, bukan cuma seorang. Dua orang itu mula-mula mencaci maki Yesus. Salah seorang berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudara-saudara, perhatikan. Mereka menghujat Yesus, artinya menghina, memperolok, mencemoohkan. Bukankah engkau adalah Kristus? Saudara, ini bukan pernyataan pengakuan, bukan satu kredo, bukan sama sekali. Bukankah engkau adalah Kristus? Itu satu penghinaan yang tajam sekali. Kalau kita para lelaki berkumpul dengan teman-teman kita, lalu ada seorang teman kita menepuk-nepuk pundak kita dan berkata, bukankah kamu laki-laki? Artinya apa, saudara? Itu bukan pujian. Bukankah kamu laki-laki? Kok nggak jantan sih kamu? Betul? Bukankah kamu seorang apoteker? Bukankah kamu insinyur? Artinya apa? Kok nggak becus apa-apa sih? Bukankah kamu suami? Artinya apa? Kok takut istri sih? Aduh, saudara, itu penghinaan bagi Kristus. Bukankah engkau adalah Kristus? Dia memang Kristus, dia memang Mesias, dia memang Allah, dia memang orang yang berkenan kepada Bapaknya. Wow, saudara, itu satu penghinaan identitas yang luar biasa. Tetapi kalimat berikutnya, selamatkanlah dirimu. Bukan itu yang terpenting, tapi ujung-ujungnya dan kami. Mudah-mudahan orang ini benar-benar Kristus. Tapi jangan lupa, kalau kamu bisa menyelamatkan diri, selamatkan kami. Oh, betapa egoisnya orang-orang ini, saudara. Dua penjahat ini yang tidak kenal Yesus, yang hidup tidak bersinggungan dengan Yesus, yang Yesus tidak pernah melakukan kesalahan kepada mereka. Tapi kok bisa-bisanya sama-sama menderita di atas kayu salib. Seharusnya menjadi teman sependeritaan, tetapi kok masih sempat-sempat mencaci maki Yesus. Saudara, apa sebabnya? Dosalah yang membuat mereka menjadi demikian rupa buruknya. Dosa membuat manusia menjadi picik. Dosa membuat manusia menjadi jahat. Dosa membuat manusia di tengah-tengah kematiannya masih dapat menghina orang lain. Dosa membuat manusia yang diciptakan begitu mulia menurut gambar dan rupa Allah menjadi buruk dan rusak total. Dosa membuat mata hati manusia menjadi kotor dan merasa diri tapi paling benar dibanding dengan orang lain. Saudara pernah mendengar perkataan begini? Waduh, kalau dia mah rusak, Pak. Dia rusak, Bu. Sejak dibaptis, sama-sama dibaptis dengan saya, nggak pernah ke gereja. Kalau saya masih lumayan lah kalau Natal datang ke gereja. Betul, saudara? Aduh, kalau orang itu mah rusak, Pak. Perempuan seperti apapun dia mau tiduri. Kalau nggak mood ya saya nggak mau dong. Kalau bukan modelnya saya, tipenya saya nggak mau. Saudara lihat perkataan-perkataan ini. Wah, dia bisnismen licik, Pak. Semuanya juga dimakan. Keterlaluan. Kalau terdesak saya bisa maklumi. Apa artinya? Kalau terdesak kamu makan orang juga, bukan? Aduh, saudara, kadangkala inilah manusia yang telah terjebak di dalam dosa. Yang telah dikotorkan oleh dosa. Merasa kalau orang punya kasus, dia lebih buruk daripada orang lain. Dia lebih baik daripada orang lain. Dosalah yang membuat manusia sepicik itu. Sekarang saudara bisa dibayangkan perasaan Yesus menerima penghinaan itu. Namun di tengah-tengah perjuangannya menahan sakit atas seluruh luka di tubuhnya. Karena siksaan, cabukan, tamparan, paku di tangan dan di kakinya. Dan darah terus-menerus menetes.
belum lagi olok-olok dari para prajurit, dari orang di sekitarnya, diolok lagi dengan dua penjahat. Yesus tetap diam. Dia tidak bereaksi. Padahal yang diam itu adalah anak Allah, pencipta alam semesta, pencipta manusia, yang memegang kendali hidup sejarah manusia dan dunia ini. Dia Allah yang suci, dia Allah yang kudus, dia Allah yang berkuasa. Di tangannya lah dunia itu tergantung. Tetapi menerima penghinaan itu dia tetap diam. Dan yang luar biasa, tak lama kemudian anak Allah itu berdoa kepada bapaknya. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, bagaimana mungkin kalimat ini bisa diucapkan oleh seseorang yang tengah menderita, disakiti, dalam keadaan sekarat menunggu kematiannya? Keluar satu doa bukan memohon pengampunan buat dirinya, tapi buat orang-orang yang menyakitinya dengan alasan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Namun dalam penafsiran saya, saudara, kemungkinan doa yang diucapkan Yesus inilah yang membuat salah seorang penjahat yang mencaci maki Yesus itu tertegun. Dan mulai ia menghentikan caciannya. Ia mulai melihat dan sadar bahwa orang yang di sebelahnya yang disalib itu mulai berbeda dengan dirinya. Tidak sama. Ia mulai merasa bahwa Yesus benar-benar Mesias. Seperti yang dia dengar kisah-kisah di penjara tentang Yesus. Ia mulai takut kepada Allah. Saudara, kesadaran akan siapakah Yesus memunculkan takut di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa yang kotor dan hina. Seumur hidupnya bergelimang dengan dosa. Ia sadar bahwa dosa itu membawa konsekuensi hukuman yang berat. Dosalah yang membuat ia ke salib yang mengerikan, yang akan mengakhiri hidupnya sebentar lagi. Dan jauh lebih mengerikan adalah hukuman dosa itu ketika ia masuk dalam kekekalan. Tuntutan yang dituntut oleh Allah terhadap segala sesuatu yang dia perbuat yang menyakiti sesamanya. Saudara, sementara itu temannya terus-menerus mencaci maki Yesus. Disinilah muncul satu gerakan akan takut akan Tuhan. Lalu ia menegur temannya. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Perhatikan saudara, kita memang mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan kita. Saudara, dia mulai mengakui dia orang berdosa. Inilah orang berdosa yang merasa dirinya berdosa. Sementara temannya orang berdosa yang merasa dirinya tidak berdosa. Bahkan layak untuk mencaci maki Yesus Kristus. Lalu dia teruskan, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia mulai mengakui siapakah Kristus Sang Kudus itu. Saudara, yang luar biasa ketika orang berdosa mengakui dirinya berdosa seperti penjahat yang tersalib itu. Kita bisa melihat dia tidak berdalih lagi. Dia tidak merasa diri lebih baik dan lebih benar. Dia tahu dia kotor, dia tahu dia pantas dihukum Allah. Dia tahu dia pantas dilemparkan ke perapian api yang menyala-nyala di neraka. Dia pantas semua itu. Dia mengaku tanpa berdalih. Saudara, ironinya, saat orang berdosa menyadari bahwa dirinya kotor di hadapan Tuhan, saat itulah anugerah Tuhan mulai menghampiri dirinya. Saudara, anugerah Tuhan, pengampunan dan penerimaan itu tidak akan pernah menghampiri orang berdosa yang merasa dirinya benar. Tidak pernah, saudara. Itu sebabnya saya katakan, apakah ini berbentuk syarat? Tidak. Ada satu kondisi yang harus dipunyai juga, kalaupun disebut persyaratan, yaitu orang berdosa harus merasa dirinya berdosa di hadapan Tuhan. Orang benar, Yesus berkata, tidak perlu dokter. Saudara pernah kenal orang sakit sudah demikian rupa tapi merasa tetap sehat, diajak ke dokter tidak mau, apalagi dia berkata, saya nggak sakit kok, badan saya oke-oke aja, padahal sudah punya kanker yang begitu parah. Sukar menolong orang seperti ini, karena merasa diri benar. Saudara, terhadap orang yang merasa diri benar,
Satu kali Yesus mengisahkan satu perumpamaan. Satu kali beliau berkata, datanglah ke bait Allah 2 orang untuk berdoa. Satu orang Farisi, satu ahli Taurat. Orang Farisi masuk ke bait Allah, menuju ke depan altar, lalu berdoa, mengangkat tangannya dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Apa yang dia syukuri? Aku tidak sama seperti orang lain. Gagah, saudara. Aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok. Aku bukan orang lalim. Aku bukan penjinah. Dan aku tidak sama dengan orang itu. Siapa yang dimaksud itu, saudara? Pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan perpuluhanku. Aku beribadah kepadamu Tuhan. Aku tidak sama dengan orang lain. Hebat saudara. Itu bukan doa. Itu pameran kebenaran diri. Yang tidak tahu diri. Bahwa dia adalah kotor di hadapan Tuhan. Orang Farisi, orang pemungut cukai, saudara, Yesus bercerita. Datang ke bait Allah dengan takut dan gentar. Rasanya tidak layak, Allah itu kudus. Tidak berani sampai ke altar. Dia tertunduk malu. Dia rasa betul-betul kotor dan hina. Dia pukul-pukul dadanya. Lalu dia berkata, Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Tidak ada pembenaran. Tidak ada perbandingan. Dia tidak mengatakan, Tuhan, dibanding orang Farisi itu aku kotor. Tidak. Dia tidak perlu membandingkan diri. Bisa juga nanti, Tuhan, orang Farisi itu munafik. Aku lebih benar. Karena aku pemungut cukai, tapi aku tahu orang berdosa. Dia orang berdosa yang tidak tahu berdosa. Aku masih mending. Tidak, saudara. Dia melihat kekudusan Tuhan. Dia tahu tanggung jawab dia kepada Tuhan. Dia menangis, dia memukul dadanya dan berkata, aku orang berdosa, kasihanilah aku Tuhan. Yesus menyimpulkan ceritanya. Maka yang pulang dibenarkan oleh Tuhan bukan orang itu, tapi orang ini. Si pemungut cukai. Oh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus naik ke salib bukan cari orang benar. Kalau engkau selama ini beribadah dan merasa diri benar, lebih baik dari orang, berhak untuk bikin hoax, berhak untuk ceritain orang, berhak untuk merasa berhak untuk mengabarkan keburukan-keburukan orang, dan kamu merasa diri lebih lumayan karena kamu sering doa pagi, ikuti kebaktian, memberi persembahan begitu banyaknya perpuluhan, Allah tidak mampu menyelamatkanmu. Lebih baik jadi orang yang kotor, menepuk dadanya dan dengan hancur berkata, aku orang berdosa Tuhan. Kenapa? Karena dia naik ke salib untuk cari orang seperti ini. Saudara, Roma 3 ayat 23 mengatakan karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebajik-bajiknya kita, sesaleh-salehnya kita, kita tetap orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang membutuhkan anugerah Allah untuk mengampuni kita. Tidak ada orang benar yang bisa diselamatkan Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mampu. Karena tidak perlu orang itu diselamatkan. Nggak merasa Yesus mengorbankan dirinya. Nggak merasa bahwa pengorbanan itu berharga. Nggak merasa, saudara. Dia merasa dia dapat membuat jalan ke surga sendiri dengan kebaikannya. Saudara, pernah saya diundang oleh seorang rekan pendeta teman saya, Pak Beni, mau gak lawat jemaat saya? Dia sedang sakit dan dokter berkata dalam minggu-minggu ini mungkin dia akan meninggal dunia. Sudah parah, Pak. Saya berkata, oke yuk kita pergi. Lalu teman saya cerita, ini seorang yang kaya, Pak, pandai luar biasa. Istri dan anaknya ke gereja saya, tapi dia tidak pernah mau diajak ke gereja. Dia berkata, aku tidak pernah percaya Tuhan itu ada. Dia ateis tulen, saudara. Seumur hidup, memang dia tidak mencegah istri dan anaknya ke gereja. Tapi sikapnya terhadap Allah nggak pernah hormat. Karena apa? Nggak mengakui adanya eksistensi Allah. Bagi dia hidupnya hidup sendiri saja. Kalau mati, mati sendiri. Sudah cukup kok.
Gak peduli, itu cuma cerita-cerita primitif orang Yahudi yang masih dalam akal budi yang begitu primitifnya. Buat apa dipercaya Alkitab itu? Saudara, tapi setelah 3 bulan terkena kanker, dia mulai berpikir dengan keras, bergumul dengan keras, ternyata harta, kekayaan, dan kepandaian tidak mampu berbuat apa-apa atau membuat dia sembuh. Dokter-dokter terbaik pun telah dipanggilnya. Saudara-saudara, ketika saya datang ke rumah sakit, saya bertemu dengan istrinya. Mereka orang-orang yang sudah hampir sudah lansia, saudara. Lalu kemudian saya berkenalan dengan istrinya. Istrinya berkata, Pak Beni, boleh saya cerita sedikit? Lalu saya keluar. Istrinya berkata, semalam Pak, suami saya berkata begini, Ma, jangan tinggalkan saya ya. Kamu di sini saja, jangan tinggalkan saya. Saya takut, Ma. Takut apa, Pak? Kalau saya ketemu Tuhan Yesus gimana? Wow. Orang ateis di detik-detik kehidupannya sudah menjelang kematian. Dia mulai sadar ada yang bernama Tuhan Yesus. Lalu satu perkataan sederhana yang menggetarkan saya, istrinya berkata begini. Dia bertanya sama saya, Pak. Kalau saya bertemu dengan Tuhan Yesus, ngomong apa saya? Saudara lihat, di dalam penafsiran saya melihat pergumulan batin sang bapak ini, dia mulai menyadari dia orang yang tidak benar. Bagi saya ini good point yang akan membuat anugerah Allah mendekati dia. Di balik ketidakpercayaannya dia mulai sadar dia orang kotor dan hina, mengakui adanya Yesus, Tuhan. Sampai begitu realnya dia berkata, kalau aku bertemu dengan Tuhan Yesus, aku ngomongnya gimana, Ma? Orang pandai, saudara. Tapi di sini dia seperti kanak-kanak, dia tahu dia salah. Seperti seorang kanak-kanak yang bersalah sama papanya, lalu meminta permohonan mamanya. Ma, kalau papa datang, aku ngomongnya gimana? Saudara-saudara, saya menghampiri ranjang bapak yang sakit itu, ngobrol sama dia. Lalu bapak itu berkata, Pak Pendeta, pertanyaan yang sama. Kalau aku bertemu dengan Tuhan Yesus, ngomongnya gimana? Bapak, ngomong saja begini. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Aku mau diselamatkan. Tolong aku, Tuhan. Apakah Tuhan bisa menyelamatkan saya, Pak Beni, mengampuni? Bisa, Bapak. Mau Bapak memohon pengampunan dari Tuhan? Dia menangis. Saudara, hari itu saya ingat saya bimbing dia pelan-lahan untuk menerima Tuhan, memohon pengampunan atas dosa-dosanya. 2 hari kemudian saya balik ke rumah saya. Teman pendeta saya, rekan saya itu mengirim WA dan berkata, Pak Beni, Bapak itu telah meninggal dunia. Oh, saudara percaya? Saya percaya bahwa Tuhan telah mengampuni dan menerima dia. Saya percaya saat itu Tuhan sedang memeluknya, mengajak berjalan di rumah Bapa yang kekal. Saudara-saudara, hanya orang berdosa yang merasa diri berdosa yang akan menerima pengampunan Tuhan dan sekaligus penerimaan Tuhan. Saudara, malam hari ini Tuhan mencari engkau dan saya. Kita yang telah jatuh di dalam dosa jangan berdalih lagi. Tidak usah berargumen, aku berbuat salah karena ini. Kalau aku tidak ini, aku juga tidak jatuh, Tuhan. Sudah, Tuhan sudah tahu semuanya betapa rusaknya kita. Maukah engkau datang dan berkata dengan hancur hati, kasihanilah aku orang berdosa ini, Tuhan. Saudara, yang kedua dan terakhir, saudara, orang seperti apakah yang akan menerima anugerah pengampunan Tuhan itu? Yang kedua, saudara, orang berdosa yang memohon anugerah Tuhan. Orang berdosa yang memohon anugerah Tuhan. Saudara, langkah awal untuk menerima pengampunan dan penerimaan Tuhan adalah kita benar-benar menyadari bahwa kita berdosa. Tapi kita harus maju satu step lagi. Apa itu? Saudara-saudara, kita perlu memohon kepada Tuhan. Mari saudara, permohonan itu menunjukkan bahwa kita ingin sekali untuk mendapatkan anugerahnya.
Tuhan tidak akan memberikan anugerahnya pada orang yang tidak bisa menghormati anugerahnya. Saudara, di tengah-tengah menghadapi kematiannya, saudara, salah seorang penjahat yang ada di sisi Yesus itu mulai merasa membutuhkan pengampunan dan penerimaannya. Hatinya hancur dan merasa terbuang. Mungkin dalam penafsiran saya, saudara, ia ingat bagaimana reaksi masyarakat yang menonton sidang perkaranya ketika hakim memutuskan hukum salib orang ini. Mereka berteriak dan bersorak-sorai. Beberapa memaki-maki dia dengan sumpah serapah. Orang-orang yang telah disakiti keluarganya. Mengejek dia. Ia juga teringat ketika pagi itu, saudara, ketika ia berada dalam penjara dan mendengar kabar daripada officer di sana bahwa eksekusi penyalipan akan dilakukan sekarang. Ia menangis meraung-raung, memohon belas kasihan dan ampun. Tapi tidak ada seorang pun yang mengampuni dia. Sampai ia mendekati salib, diludahi, dicaci, ditampar oleh banyak orang. Ketika dia naik ke kayu salib dengan penuh kesakitan, dia melihat di bawah orang banyak. Dia mencari salah satu keluarganya, anggotanya, istrinya kah, kakaknya, adiknya, orang tuanya kah. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Orang malu, saudara. Mempunyai sanak keluarga yang mati tersalib, orang malu. Tidak mungkin hadir. Tapi pada saat dia mendengar permohonan Yesus kepada Bapaknya, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, saya membayangkan perkataan itu menyejukkan hatinya. Seperti suara seorang ibu yang mendekap putranya dan memohon belas kasihan dari suaminya untuk berhenti memukul anak yang bersalah itu. Demikianlah ia rasakan suara doa Yesus. Sudah lama dia mencari hati yang mau mengampuni dan menerima dia seperti itu. Menerima dia apa adanya tanpa syarat. Dalam kekotoran dan kenajisan yang menjijikkan. Saudara, ia menoleh kepada Yesus yang tertunduk dengan tenang. Kemudian ia mulai memberanikan diri memohon kepada Yesus dengan hancur hati. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Saudara, dia memohon, Jesus, remember me. When you come into your kingdom, remember me, Lord. Saudara perhatikan, ia tidak minta banyak, ia cuma minta diingat. Ia tidak minta diampuni, ia tidak minta diterima di surga, ia tidak berani karena dia merasa kotor dan tidak layak. Baru saja ia memaki-maki Yesus, bukan? Ia tahu ia tidak pantas meminta itu. Tapi dia tidak tahan. Akhirnya yang cuma keluar dari mulutnya, remember me, Lord, when you come into your kingdom. Saudara-saudara, ia merasa tidak pantas, tidak level untuk meminta Yesus seperti itu. Kecuali just remember. Bagaimana respon Yesus, saudara? Bagaimana respon Yesus mendengar permohonan penjahat yang baru saja mencaci maki dia? Seharusnya kita membayangkan reaksi yang wajar, saudara, dari Yesus. Apa itu? Menengok ke arah penjahat itu dengan sinar mata yang menyala-nyala, kegarangan yang penuh kebencian, seperti seekor singa yang duka. Dalam hatinya mungkin Yesus berkata, what are you asking for? Look at you, shame on you. Saudara, orang seperti itu seharusnya tahu malu, kan? Baru saja mencaci maki, sekarang menjelang kematiannya minta diampuni, minta diterima, minta diingat. Tapi apakah itu respon Yesus? Saudara, permohonan yang keluar dari hati yang hancur, yang dinaikkan dari perasaan ketidaklayakan, menghancurkan hati Yesus. Ia begitu tersentuh mendengar permohonan doa seperti itu. Saudara, kerasnya cabuk para pengawal, kerasnya hentakan palu, dan tajamnya tusukan paku di kaki kanan Tuhan Yesus menghancurkan kulit dan dagingnya. Tapi doa seorang penjahat yang dinaikkan dengan perasaan ketidaklayakan itu meluluhkan hatinya. Kasih mengalir dari hati Yesus tak terbendung. Hatinya bergejolak penuh emosi. Kenapa, saudara? Karena untuk tujuan itulah dia rela disalib. Untuk mendengar doa orang-orang berdosa. Tuhan, remember me. Ampuni aku, Tuhan. Terima aku, Tuhan. Untuk itulah dia mau menjadi tumbal pengganti hukuman dosa kita semua.
Lalu apa jawab Yesus, saudara? Yesus menjawab orang itu, "Truly I tell you, today you will be with me in paradise." Oh, saudara, luar biasa. Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sungguh satu jawaban yang tak terduga, tak terpikirkan, karena melampaui dugaan si penjahat itu sendiri. Dia hanya minta diingat, tapi Yesus mengajaknya bersama-sama ke dalam Firdaus. Ia hanya berharap satu kali kelak kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus berkata, today, hari ini juga. Oh saudara, inilah unexpected love. Yang jatuh pada orang berdosa, yang merasa diri kotor, yang berharap anugerah Tuhan. Berlimpah-limpah kasih Tuhan di luar pengharapannya. Heran bukan? Saudara-saudara, saya ingin mengatakan sekali lagi, di ruang hati Allah selalu tersedia pengampunan dan penerimaan bagi kita yang berdosa. Jangan marah pada orang setelah kita sakiti, dia tidak mau mengampuni kita. Jangan marah kepada orang setelah kita sakiti, dia tidak mau menerima kita. Itu hak mereka. Saudara-saudara, perhatikan, seorang bapak tua berdiri di depan sebuah rumah mewah, di pagarnya. Setelah dia memencet bel berkali-kali, keluarlah seorang pembantu. Kemudian pembantu itu melihat bapak itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seorang bapak yang lesu, lesuh, lusuh, lalu bajunya juga biasa, ada sedikit bau, membawa kantong kresek. Lalu pembantu itu berkata, cari siapa bapak? Saya cari anak saya. Anak bapak. Siapa anak bapak? Disebutkan namanya. Itu adalah nama tuannya. Lalu pembantu itu melongok-longok. Tuan kami tidak punya ayah lagi. Dia sudah meninggal. Katakan kepada anakku. Ayahnya datang. Ragu-ragu pembantu itu kemudian masuk. Tidak lama kemudian ada seorang tuan umur 40-an keluar. Lihat dari pintu, dari kejauhan dia berkata, cari siapa kamu? Lalu ayah itu berkata, nak, izinkan papa tinggal di sini 2 malam saja. Aku tidak punya ayah. Ayah itu diam tertunduk. 2 malam saja. Pergi kamu. Aku tidak punya ayah. Saudara-saudara, ayah itu berbalik, berjalan ke jalan raya. Dia menangis sedih sekali. Kejam nggak? Kejam nggak anak itu? Kejam. Mentang-mentang sudah kaya, bukan? Tapi nanti dulu. Apakah kita tahu cerita di belakangnya? Itulah kisah seorang anak muda yang berkata kepada pendeta, sejak saya kecil, Pak, dia pergi dengan wanita lain dan membiarkan mama dengan 3 anak dalam kesulitan. Sekarang setelah saya jadi orang seperti ini, dia mau masuk kembali, dia mau minta maaf saya, no way. Saudara-saudara, jangan tuntut orang kalau kita sudah melakukan kesalahan, minta maaf boleh, tapi hak memberi maaf adalah hak dia. Memang sakit, saudara, ketika kita melakukan satu kesalahan fatal dan tidak diampuni, sakit. Kita pengen diterima lagi seperti sebelum kita melakukan kesalahan dan dosa. Sakit kalau tidak diterima. Tapi tahukah saudara, ketika manusia menolak untuk mengampuni kita, menolak untuk menerima kita lagi, di ruang hati Allah selalu tersedia pengampunan dan penerimaan bagimu dan bagiku. Dia telah menyelesaikan seluruh hukuman dosa yang harus kita tanggung. Agar ketika orang berdosa, engkau dan saya datang pada Yesus, Yesus dapat mengampunimu dan menerima engkau kembali sebagai ciptaan baru, sebagai anak-anaknya kembali. Kau diberi kuasa untuk hidup sebagai terang dan garam dunia. Saudara, merenungkan saat-saat Yesus disalib sungguh membuat kita terhenti.
dan membuat diri kita berdiri lagi di depan Allah yang kudus dan memikirkan siapakah kita dan siapakah beliau dan apa yang diperbuatnya bagi engkau dan saya. Itu membuat kita tertunduk lagi, tidak sombong lagi, melihat isi hati kita yang penuh dengan kekotoran dosa. Dan itulah saatnya kita berkata, Lord, please forgive me, Lord. Please forgive me. Remember me, Lord. Mari kita berdoa, saudara. Kita tundukkan kepala kita, saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Malam ini akan menjadi malam yang sia-sia kalau tidak kita mengambil keputusan kepada Tuhan. Mengakui bahwa kita adalah orang berdosa yang merasa diri betul-betul berdosa. Dan datang dengan kesadaran untuk memohon anugerah Tuhan, pengampunannya, dan juga penerimaannya. Saudara-saudara penjahat di kayu salib itu diampuni Tuhan, bahkan diterimanya. Padahal dia tidak pernah turun untuk melakukan kebaikan. Dia tidak punya kesempatan itu. Itu cuma mau menunjukkan keselamatan itu hanya anugerah Tuhan. Manusia boleh tidak mengampuni kita. Manusia punya hak untuk boleh menolak kita. Tapi di ruang hati Allah selalu tersedia pengampunan dan penerimaan bagimu dan bagiku. Saudaraku, Allah mencintaimu. Allah mengasihimu. Engkau ciptaan yang disayanginya. Engkau diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dia sedih kalau engkau jatuh dalam dosa dan telah rusak hatimu dan pikiranmu, perbuatanmu dan perkataanmu. Dia sedih. Dia tahu akibatnya itu dalam kekekalan. Engkau akan mati binasa dalam kekekalan terpisah dari Tuhan. Tapi malam hari ini maukah engkau datang kepada dia dan berkata, Lord, remember me, Lord. Remember me, Lord. Please forgive me. Silakan ambil waktu buat berdoa. Katakan pada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Saudara, bagi engkau yang belum pernah bertobat dalam hidup, walaupun kau sering berdoa, walaupun kau sering ikut kebaktian, beribadah, memberi perpuluhan dan persembahan, tapi sungguh-sungguh engkau belum bertobat dari dosa-dosamu. Malam ini adalah malam Tuhan menantimu. Sudah bertahun-tahun dia menanti doa yang dia rindu keluar dari hatimu. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Katakan pada Tuhan, aku menyesal Tuhan. Tuhan, maukah engkau masuk ke dalam hatiku? Menyucikan segala kekotoran dosa aku ini dengan darah-Mu. Ampuni aku Tuhan. Tanggung seluruh hukuman dosaku. Jadikan aku ciptaan baru. Jadikan aku milik-Mu Tuhan selama-lamanya. Katakan pada Tuhan. Ia akan membuat engkau jadi baru. Ia akan memelukmu. Ia akan membuat engkau menjadi ciptaan yang penuh dengan kekudusannya. Saudara, bila engkau pernah bertobat, maukah engkau bersyukur pada Tuhan untuk pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kematianmu itu, kematiannya yang membawa engkau hidup. Maukah engkau kembali mencintai Dia? Maukah engkau kembali melakukan kebenaran-kebenaran yang memuliakan namanya? Katakan, Tuhan, jadikan aku alat kemuliaan-Mu. Silakan berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau telah mendengar doa anak-anak-Mu. Roh Kudus-Mu bekerja, Engkau menyayangi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dalam keadaan apapun.
Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengasihi domba-dombamu, Engkau mencari sampai ke pelosok-pelosok, Engkau tidak mengizinkan, tidak menginginkan satu pun hilang. Karena semua adalah milik yang Engkau sayangi. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima pengampunan dan penerimaan ini. Amin.